Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera. Saya mau bertanya. Saya kan siswa SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Nah, di situ ada praktek kerja lapangan. Apakah di setiap praktek kerja lapangan kita dikasih sertifikat? Apakah sertifikat itu bisa diupload kalau mendaftar SNPTN, Pak? Terima kasih. Baik, ini nampaknya ke Mas Isai lagi sebagai tim IT. Kami persilakan, Mas Isai. Ya, baik. Saya mencoba menjawab. Untuk sekali lagi untuk sertifikat yang diupload sebenarnya dikembalikan kepada masing-masing peserta. Artinya apa yang menurut mereka bisa di upload untuk dianggap juara mereka atau prestasi mereka, silakan diupload. Nah, jadi semuanya diserahkan kembali ke para calon. Jadi kalau mereka menganggap bahwa itu adalah prestasi mereka, silakan diupload. Nanti biar tim panitia yang akan menyeleksi bahwa oh ini sesuai atau tidak. Tapi sekali lagi, jika memang ada prestasi-prestasi yang mendukung dari program studi yang dipilih, itu akan lebih baik. Namun jika tidak ada, silakan. Itu juga akan menjadi pertimbangan bagi kami bahwa semua sertifikat nanti akan kami cek ulang bahwa mungkin dia tidak sesuai dengan prodinya, tapi kami bisa pergunakan nanti di universitas untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, jadi silakan prestasi-prestasi apa saja yang dianggap berguna, nanti bisa silakan di-upload di pendaftaran. Saya rasa itu saja. Silakan Pak Firdan. Terima kasih Mas Isai. Ada lagi yang masih raise hand, tampaknya juga seorang siswa. Aji Yoga Pratama, kami persilahkan. Selamat siang Bapak. Mohon bertanya, maaf sebelumnya. Saya bertanya apakah untuk SNMPTN nanti lintas provinsi berpeluang besar atau bagaimanakah Pak ya? Baik, cukup. Terima kasih. Kepada Pak Edo mungkin bisa menanggapi Pak. Ya, makasih Pak Kadir sudah bergabung kembali. Terima kasih. Masalah peluang tidak berpeluang ke keputusan panitia pusat. Tapi untuk yang satu yang jadi perhatian, terutama untuk calon peserta. Yang pertama, terkait dengan pilihan prodi, siswa hanya diperbolehkan memilih 2 program studi dengan 2 PTN. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Kedua, kalau 2 program studi yang dipilih oleh siswa, salah satunya tuh ada di provinsi di mana dia ikut tes. Nah, itu persyaratan. Kemudian bagi yang memilih hanya 1 prodi, dipersilahkan di PTN mana saja. Nah, terkait dengan peluang mungkin bukan tupoksi kami atau kewenangan kami untuk menentukan, itu adalah kita serahkan ke panitia pusat. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edo. Berlanjut kepada Dimas, nampaknya juga seorang siswa ini. Silakan kepada Dimas bertanya secara virtual. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, silakan pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya, saya memiliki sertifikat finalis Duta Peduli Sampah dan finalis juara favorit genre. Apakah itu bisa digunakan untuk daftaran SNMPTN? Baik, nampaknya pertanyaannya sama pertanyaan sebelumnya yang sudah dijawab. Tidak ada, mungkin bisa kita dijawab kembali oleh Pak Kadir, silakan. Pokoknya silakan aja upload yang ada. Silakan upload yang ada. Mas Isai terkait sertifikat apa saja yang diupload. Baik, cukup singkat dan memang tadi sebelumnya juga sudah kita bahas. Terima kasih kepada Dimas. Selanjutnya satu lagi
yang bertanya secara virtual ada Wanda dari SMA 10 Samarinda. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Mengenai blacklist itu apakah benar ada Pak? Jika benar, bagaimana cara siswa memastikan prodi apa dan dari sekolah mana yang sedang tidak siswa di A bisa mendaftar di SNMPTN karena blacklist Pak? Terima kasih. Baik, Pak Edo, mungkin bisa dipaparkan lagi blacklistnya. Atau Pak Edo mungkin bisa tertangkap pertanyaannya. Silakan Pak Edo. Ya. Sebetulnya makanya dari awal mungkin diingatkan oleh pada presentasi satu kemarin bahwasanya setiap penginputan nilai dari sekolah di PDSS harus dicermati betul-betul. Artinya baik nilai yang diuntungkan ataupun nilai yang dirugikan. Nanti ada waktunya nilai yang sudah diinput oleh pihak sekolah, siswa akan memverifikasi apakah nilai-nilai yang sudah input sekolah itu sama dengan fisik yang dimiliki oleh fisik raport yang dimiliki oleh siswa. Artinya nanti kalau siswa diterima, semua dokumen yang diupload di sistem online akan kita verifikasi ulang. Artinya apapun diinput, baik nilai-nilai yang telah dicapai selama duduk di kelas 1, 2, dan 3 selama 5 semester, ataupun juga sertifikat yang diupload yang telah diupload di sistem online. Nanti tim verifikasi akan melaporkan kepada kita hasil dari verifikasi mereka. Setiap tahun kami ada menemukan itu perbedaan nilai. Tapi untuk keputusan apakah mereka diterima atau seperti apa itu kita serahkan ke Pak Rektor 1 dan Pak Rektor untuk menentukan apa selanjutnya untuk mereka. Jadi sekali lagi kami ingatkan terutama untuk sekolah tolong untuk berhati-hati sekali menginput semua nilai-nilai yang ada di PDSS. Juga siswa juga nanti biasanya ada diberi kesempatan untuk memverifikasi apakah nilai-nilai yang diinput itu sama dengan fisik. Karena begitu diterima semua akan diverifikasi apakah sama ataupun ada manipulasi nilai yang telah ada antara fisik dengan bukti online yang kita terima. Itu Pak mungkin jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Edo. Kita masih ada waktu 10 menit lagi berdasarkan rundown yang sudah disepakati. Mohon izin kita kembali berlanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya ada yang bertanya dari ya baik ya silakan Prof. Ada yang perlu saya jawab selaku WR1 sudah saya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Prof sudah baik. Ya, kebetulan ini Prof ada pertanyaan yang memang ada kaitannya dengan kebijakan pimpinan dan sebagainya, pengelola tertinggi di pimpinan bidang akademik. Ada yang bertanya Prof dari SMA YPVDP SMA YPVDP Bontang. Baik, beliau tanya, apakah ada standar nilai total rapot, nilai minimum bagi siswa-siswi yang ingin mendaftar ke Fakultas Kedokteran? Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Sejauh ini kita basisnya adalah kalau untuk SNMPTN tentu pada nilai yang kita peroleh berbasis pada hasil perhitungan yang dibuat oleh LPNPT. Jadi itu adalah basisnya. Tapi memang untuk kedokteran, karena saya katakan tadi bahwa LTMPT dia berfungsi sebagai fasilitator, maka khusus untuk Fakultas Kedokteran biasanya kita juga melihat pada aspek misalnya keterwakilan. Tetapi kalau basis nilai terendah tentu yang kita ambil adalah yang tertinggi. Jadi memang tidak ada yang namanya
standar nilai tidak, karena basis kita biasanya setiap perguruan tinggi itu memiliki ranking nilai yang berbeda-beda. Nah, tetapi yang jelas bahwa tentu Unmul sebagai universitas di daerah tentu juga melihat juga aspek keterwakilan daerah gitu ya. Jadi kita berharap bahwa distribusi yang bisa masuk di kedokteran juga mewakili daerah. Tentu ini berdasarkan berbagai macam pertimbangan dan oleh Pak Ito bersama Ibu Dekan dan kita semua mencoba membahasnya juga. Tetapi intinya adalah tidak tertinggilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk penerimaan. Tidak bukan pada ada passing grade itu tidak. Kalau passing grade tentu kita akan terbatas dengan kuota kita. Kuota kita akan memang sangat terbatas untuk untuk kedokteran memang jumlahnya sangat sedikit tahun ini hanya sekitar 85 secara total. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kembali ke kolom chat, ada lagi pertanyaan dari Lilik Sumartini dari SMA 1 Marangkayu yang bertanya tentang lintas jurusan. Seperti itu Pak. Dia memang ingin bertanya tentang lintas jurusan. Mungkin maksud siswa tersebut untuk pada saat memilih prodi, apakah boleh lintas jurusan? Seperti itu, Prof. Sebetulnya setiap prodi itu kan sudah mensyaratkan siapa yang bisa diterima, begitu. Jadi ada yang misalnya bisa menerima baik dari Saintek maupun dari Soshum, ya. Tetapi dia tentu saja betul-betul harus yakin bahwa dia bisa karena setiap prodi itu ada. Jadi tidak melihat. Memang ada beberapa prodi yang sangat strict. Sebagai contoh adalah katakanlah kedokteran, dia pasti tidak akan menerima yang dari Soshum, hanya pada Saintek. Tapi lintas jurusan, maksudnya lintas jurusan itu apa? Misalnya dari Soshum ke Saintek, ada beberapa prodi yang bisa, tapi ada beberapa prodi juga yang lain yang tidak mungkin untuk lintas jurusan. Jadi dia harus strict pada jurusannya sendiri. Biasanya jurusan-jurusan yang berbasis pada Saintek sebenarnya lebih strict daripada yang Soshum. Yang Soshum biasanya relatif dia bisa menerima dari lebih banyak jurusan, tetapi yang Saintek biasanya itu sangat membatasi, apalagi yang di bidang kesehatan itu sangat membatasi. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin kita batasin 3 pertanyaan lagi, Prof ya. Untuk mengefektifkan waktu. Ini pertanyaan yang selanjutnya, apakah? Ya, ada yang bertanya lagi, Prof, dari salah satu siswa juga menanyakan bahwa saya ingin bertanya, Pak, apakah lulusan SMK Kelautan bisa memilih jurusan selain yang berkaitan dengan kelautan? Dan apakah ada kesempatan untuk masuk ke universitas yang kita inginkan, walaupun di dalam universitas tersebut belum ada alumni yang masuk ke universitas tersebut? Silakan, Prof, atau Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama adalah yang kedua, saya kira bukan persoalan ada alumni apa tidak ada alumni di suatu universitas, karena basis penilaian tentu bukan pada ada tidaknya alumni. Hanya melulu ataupun hanya itu tidak, atau itu tidak, tapi lebih kepada basis nilai yang bisa dicapai berdasarkan hasil perhitungan ataupun data yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi ini sebenarnya yang utama. Ataupun apakah dari SMK Kelautan bisa masuk ke tempat yang lain atau yang dia minati, tentu saya katakan tadi bahwa setiap prodi itu memiliki jurusan-jurusan apa atau klasterisasi jurusan yang bisa masuk ke tempat suatu prodi, sehingga pada prinsipnya bisa dikatakan bisa dipastikan misalnya kalau untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan mungkin akan lebih mudah ya daripada memasuki ke bidang yang tidak langsung berhubungan dengan kelautan. Tetapi saya katakan bahwa ada beberapa prodi yang membuka lebar-lebar pintunya untuk siswa-siswa yang berasal dari berbagai macam jurusan. Itu memungkinkan. Saya tentu tidak hafal karena jumlahnya sangat banyak sekali, tapi saya kira data itu ditampilkan di web. Jadi prodi apa bisa menerima apa, rasanya itu ada. Paling tidak kalau saat ini belum muncul, mungkin bisa dilihat atau ditengok dari apa yang telah diumumkan di tahun 2020, karena saya yakin tidak akan banyak atau tidak jauh berbeda itu. Saya kira demikian. Baik,
Terima kasih Pak. Ada lagi yang bertanya mengenai dia dari Nadila, SMK 1 Bontang. Apakah sertifikat hasil tes bahasa Inggris saya seperti TOEIC dapat digunakan dalam jalur SNMPTN Unmul, dan jika bisa, apakah ada minimal skornya? Terima kasih Pak sebelumnya. Apa yang untuk jalur apa? Maaf, jalur apa? SN Pak, SN SNMPTN, seleksi nasional. SN. Oh, oke. Saya kira prinsipnya adalah data yang kita gunakan adalah data utamanya yang berasal dari LTMPT. Kalau seluruh biasanya yang diminta portofolio itu utamanya adalah untuk bidang musik dan keolahragaan, tetapi saya kira data itu kalau memungkinkan diupload di PDS masing-masing ya diupload saja. Diupload saja karena saya sampaikan tadi bahwa tentu ada pertimbangan yang berbeda. Ada dua siswa yang memiliki prestasi sama, tetapi kemudian ada hal tambahan yang menjadi kelebihan dibandingkan siswa yang lain. Tentu itu akan menjadi bagian dari pertimbangan. Daripada tidak ada sama sekali, kalau memungkinkan untuk diupload aja. Seluruh prestasi yang pernah apalagi kalau levelnya internasional gitu ya, nasional atau internasional, tentu akan sangat bermanfaat. Tetapi itu bukan menjadi penentu. Karena penentu yang utama tentu adalah hasil parameter-parameter yang diberikan melalui data yang dikumpulkan di dalam PDSS oleh pihak LTMPT. Itu yang kita akan manfaatkan utamanya. Tentu yang saya katakan tadi, setiap universitas tentu memiliki kriteria lain berbasis pada tambahan-tambahan kriteria atau parameter yang mungkin dibutuhkan di dalam rangka pada situasi kondisi ada yang sama, lalu kita mesti memilih salah satu, maka itu kemudian yang akan menjadi dasar pertimbangan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan lagi dari Ratna Sri Devi, SMK Negeri 9 Samarinda. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya mau bertanya, apakah ada dan berapakah nilai standar rapot dan nilai minimum bagi siswa yang ingin mendaftar ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi pendidikan jasmani dan pendidikan jasmani? Terima kasih Pak. Saya katakan tadi bahwa standar nilai tidak ada. Yang kita lihat adalah nilai tertinggi dan kuota setiap prodi. Ya. Tetapi memang untuk pendidikan jasmani jangan lupa ada portofolio yang harus di-upload. Permintaannya seperti video mengenai aktivitas keolahragaan itu sangat dibutuhkan dan itu menjadi bagian dari penilaian. Biasanya untuk jurusan musik dan keolahragaan nilainya itu minimal 50% dibandingkan nilai portofolio lainnya atau data lainnya. Sehingga dengan demikian kalau ingin saya sampaikan bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan dengan portofolio di samping dokumen potensi akademik yang dimiliki, maka itu perlu betul-betul secara serius khususnya untuk pendidikan jasmani dan untuk etnomusikologi karena dua bidang ini dituntut adanya penilaian dan nilainya cukup besar, itu sekitar 50% misalnya dari total nilai yang untuk menetapkan kelolosan seseorang. Saya sekali lagi kembali kepada kelolosan karena nanti ada verifikasi untuk melihat kelulusan. Karena dari verifikasi yang ketahuan apakah seseorang itu tidak melakukan, misalnya mohon maaf saja, apakah seorang pendaftar itu ada hal yang perlu dianulir, apakah tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kali ini pertanyaan ke tim IT, mungkin ke Pak Kadir atau ke Mas Isai, dari Eron Saputra, SMA 3 Brau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak, solusi mengenai NISN ganda. Tahun lalu siswa kami tidak bisa mendaftar SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri karena NISN-nya sudah digunakan oleh siswa lain. Dan kami coba cek, ternyata NISN tersebut benar milik siswa kami. Kami sudah mencoba beberapa cara, mulai dari helpdesk, telepon, dan menggunakan tiket, tapi tidak ada jalan keluar. Ini sangat merugikan. Ujarnya seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Kadir atau Mas Isai menanggapi NISN ganda? Silakan. Ada curhat ini rupanya. Ini salahnya Dapodik, Pak.
Dapodik, dan SNMPTN. Sebenarnya kalau di penitia pusat SNMPTN itu dia ngambil data juga dari Dapodik. Jadi mungkin ada perbedaan, ada kesalahan dari sistem Dapodik dari Kemendikbudnya sendiri. Jadi dipertanyakan ke Kemendikbud kembali, Pak, untuk Yanis Ganda ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Nampaknya memang saya cek di beberapa kolom chat banyak pertanyaan yang sama, seperti itu. Lebih banyak pertanyaan mengenai sertifikat apa saja yang diupload dan nilai rata-rata untuk masuk ke program studi tersebut. Baik, selanjutnya ada dari sama Pak kaitannya, tapi mungkin jawabannya juga sama ini. Ada dari Nadiratul Amelia. Assalamualaikum, mungkin ini untuk Pak Kadir lagi ke IT. Saya dari SMA Islam Bunga Bangsa. Oh, Samarinda ini nampaknya. Izin bertanya Pak terkait pengisian PDSS untuk siswa pindahan yang sekolah yang sekolah sebelumnya tidak memiliki NPSN karena berada di bawah sekolah induk. Bagaimana pembuatan status khusus siswa tersebut? Apakah dimasukkan MPSN dari sekolah induknya? Terima kasih Pak. Seperti itu. Silakan Pak. Kalau di PDSS kan itu ada program tambah pindahan kan. Jadi silakan masukkan di program tambah pindah itu. Terus sekolah kalau tidak punya NPSN ini ya kalau memang tidak ya pasti terdaftar di induknya. Itu aja Pak. Jadi kalau siswa pindahan itu masuk ke aplikasi pindahan, nanti di situ dimasukkan nilai-nilai atau dimasukkanlah nilai-nilai rapotnya masuk di PDSS. Itu Pak, makasih Pak. Terima kasih kepada Pak Kadir. Baik, setelah saya review beberapa pertanyaan di kolom chat, nampaknya masih banyak saja pertanyaan yang berulang, oleh karena itu saya tidak akan menyampaikannya kembali. Baik, sebelum kita akhiri sesi diskusi ini, apakah masih ada peserta yang ingin bertanya secara virtual? Kami persilahkan untuk mengajukan raise hand. Kami persilahkan. Baik, nampaknya sudah tidak ada. Kami sebagai moderator kami menyampaikan bahwa tentu saja banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami jawab, terutama pertanyaan-pertanyaan terkait teknis terkait dengan LTMPT. Oleh karena itu kami menyiapkan fasilitas media informasi yang tadi sudah disampaikan, yang sudah kami share juga di kolom chat untuk difasilitasi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang memang tidak bisa terjawab di kami. Baik, demikian kepada Pak WR1, apakah kita cukupi sampai di sini tanya jawab kali ini? Pak WR1, mohon izin. Ya, saya kira karena kita ini sudah pukul 11.15, kurang lebih segitu. Kalau tidak ada lagi, ya mungkin silakan saja untuk bisa ditutup. Baik, terima kasih kepada Pak WR1. Izinkan saya dalam kesempatan ini membacakan sedikit review atau kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nampaknya dari diskusi yang kita utarakan kurang lebih 30 menit atau 40 menit yang lalu, masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar sertifikat prestasi yang ingin disampaikan, yang ingin dimasukkan di PDSS oleh siswa sebagai salah satu indikator agar siswa tersebut diterima di PTN atau prodi pilihannya. Menurut pemaparan dari tim IT, Pak Kadir dan arahan Pak Edo tadi, begitu juga dengan Pak WR1, bahwa sertifikat itu harus yang relevan, sertifikat yang mana lebih baik, yang kira-kira nyambung atau berkaitan dengan prodi yang diambil. Silakan saja mengunggah di kolom yang tersedia di menu PDSS seperti itu. Ada juga tadi yang bertanya mengenai passing grade atau nilai minimal di beberapa program studi. Untuk itu silakan saja, itu untuk penilaiannya ada pada tingkat pusat atau tingkat perguruan tinggi masing-masing. Kami tidak menyampaikan, tidak seperti halnya seperti sekolah-sekolah di SMA yang dicantumkan passing grade di program tersebut berapa dan apa saja kriterianya. Kami tidak seperti itu. Untuk daya tampung bisa dicek di website Unmul seperti itu. Untuk yang lainnya saya kira cukup ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab di sesi ini. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, atas nama moderator kami memohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami jawab atau kami tanggapi. Oleh karena itu kami membuka ruang, membuka fasilitas komunikasi dan informasi yang tadi sudah disampaikan sebelumnya yang juga kami share di kolom chat. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah bersama kita mendengarkan arahan
Sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini, kepada Bapak Wakil Rektor Bina Akademik, Profesor Dr. Insinyur Mustafa Agung Sarjono, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Widan. Saya terima kasih juga yang telah memoderasi acara kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili seluruh Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan anak-anakku siswa Sekolah Menah yang mengikuti acara ini. Tentu mewakili Bapak Rektor Dasma Warman, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekaligus pesan kepada para siswa untuk serius mempersiapkan diri dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Memang mungkin situasi kondisi yang ada saat ini memang agak sedikit mempersulit kita untuk bergerak, ya, tetapi perlu saya ingin sampaikan bahwa Unmul sendiri tahun ini hanya akan menerima sekitar 6.000, mungkin 5.900, 6.000 mahasiswa, sesuai dengan daya tampung yang kita miliki. Dan biasanya peminat dan pendaftar itu bisa 2-3 kali lipat dari yang diterima, dan oleh karenanya saya ingin sampaikan bahwa persaingan memang akan sangat ketat, ya. Tetapi tentu saja dengan upaya dan dengan doa, kalau ini belum terjadi, maka saya kira peluang khususnya bagi putra-putri terbaik di Kalimantan Timur ini akan besar, khususnya kalau ingin memasuki Dasma Warman. Saya kira Unmul tetap sangat memperhatikan putra-putri terbaik dari daerah dari Kalimantan Timur, karena bagaimanapun juga, mungkin tadi juga disinggung oleh Pak Rektor, bahwa Unmul ini terbentuk, berdiri juga atas dukungan pemerintah daerah, sehingga tentu memiliki semacam ikatan moral, ya, emosional dan moral, bahwa Unmul juga harus ikut mendukung, membantu pengembangan daripada daerah ini. Tapi bagaimanapun juga, karena salah satu kriteria adalah non-diskriminatif, tentu kita berupaya juga memberikan ruang kepada putra-putri terbaik dari wilayah lainnya. Tetapi tentu saja Unmul memiliki misi yang sangat besar, yaitu ingin memajukan daerah ini. Saya kira acara ini memang mungkin tidak akan cukup, mungkin masih banyak lagi pertanyaan. Tadi telah disampaikan oleh moderator bahwa kalau ada pertanyaan khususnya terkait dengan Unmul, maka bisa dilalukan kepada Humas, ya. Ini akan kita coba untuk memberikan jawabannya. Dengan demikian maka berakhirlah acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru 2021 dari Dasma Warman pada tahun ini, pada hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka secara resmi mewakili Bapak Rektor dan atas izin Ibu Bapak dan semua peserta, kami menyatakan dengan resmi diakhiri atau ditutup. Mohon maaf seandainya ada hal yang kurang berkenan. Dengan segala kekurangan yang ada ini, kami berharap bahwa kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, bebas jauh dari pandemi, dan mudah-mudahan segala cita-cita kita semua akan bisa terwujud dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof dan peserta yang lain, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Kami mohon kepada peserta untuk mengaktifkan videonya. Silahkan kepada peserta kami mohon untuk mengaktifkan videonya, berikan senyum terbaik. Ya, baik, kita mulai dari slide pertama. Dari hitungan 3, silahkan semuanya lihat ke layar. 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk slide kedua. Ada berapa layar? 1, 2, 3. 12, Prof. Izin, Prof. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, kita cepat saja. 1, 2, 3. Silakan teman-teman operator. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kehadirannya Bapak-Bapak Ibu sekalian, Bapak Wakil Rektor Bina Akademik, Bapak Kepala Bagian Akademik, Kepala Subbagian Registrasi Statistik, Ibu Kepala Subbagian Humas, teman-teman di Pengelola Akademik dan IT, dan lainnya. Kami akhiri acara ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dan kendala teknis tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
you.